Allah, iya, Allah. Kalau kita mengutamakan Allah, sejatinya Allah itu mengutamakan kita. Kalau kita mendahulukan Allah, maka Allah akan mendahulukan kita. Kalau kita memprioritaskan Allah, maka Allah akan memprioritaskan kita. Kalau kita menomorsatukan Allah, maka Allah akan menomorsatukan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan membacakan tentang testimoni keajaiban sholawat, ya, karena beliau setiap harinya rajin baca sholawat, ya, rajin mengutamakan Allah, ya, selalu mendahulukan Allah. Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Kalau kita menomorsatukan Allah, maka Allah akan menomorsatukan kita. Kalau kita mengutamakan Allah, maka Allah akan mengutamakan kita. Kalau kita mendahulukan Allah, maka Allah akan mendahulukan kita. Dan jika kita memprioritaskan Allah, maka Allah akan memprioritaskan kita. Maka dari itu, kalau kita lagi ada masalah, sebaiknya kita dekati Allah, ya. Kita memohon sama Allah, kita berdoa sama Allah, bermunajat sama Allah, kita ambil wudhu, sholat menghadap Allah, ya. Maka dari itu kita usahakan untuk ngadu sama Allah. Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Karena sejatinya semua masalah itu datangnya dari Allah, dan kita kembalikan pada Allah. Karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kehendak, Allah Maha Rahman dan Maha Rahim, Allah Maha Pemberi rezeki, ya teman-teman. Dan jika kita berselawat kepada Rasulullah 1 kali, maka Allah akan berselawat kepada kita 10 kali. Itulah kedahsyatan sholawat. Dan kalau kita selalu dekati Allah, sebanyak apapun masalah, Allah mudahkan. Baik, di sini saya akan lanjut membacakan testimoni keajaiban sholawat dari Kak Yusuf Jodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Jodi, Mbak. Saya mau cerita pengalaman-pengalaman saya tentang kedahsyatan sholawat, sehingga saya saat ini bisa berkirim testimoni keajaiban sholawat. Beberapa waktu lalu, saya bingung. Hidup serasa stagnan, penghasilan minim, dan bisnis slow. Kerja juga semacam disihir sana-sini. Alhamdulillah, waktu itu kawan tanya, kenapa nggak jualan? Awalnya bilang sengaja aja sih. Terus itu kawan bilang, kemarin waktu jualan juga sepi, sehari rasanya kayak sakit banget bisnis. Dan alhamdulillah teman itu telepon ke kampung, dan beliau kasih tahu sama orang tuanya tuh mengajarkan bahwasanya jangan lupa sholat dan sholawat, ya nak. Dan katanya orang tuanya tuh utamakan Allah. Kalau kamu mengutamakan Allah, maka Allah mengutamakan kamu. Sejatinya semua ini adalah milik Allah. Kalau kamu mengutamakan Allah, maka Allah akan mengutamakan kamu. Kalau kamu menomorsatukan Allah, maka Allah akan menomorsatukan kamu. Kalau kamu memprioritaskan Allah, maka Allah akan memprioritaskan kamu. Kalau kamu mendahulukan Allah, maka Allah akan mendahulukan kamu. Karena sejatinya ujian itu datang dari Allah. Allah Maha segalanya, Allah Maha Kehendak, Allah Maha Pemberi bantuan, Allah Maha Penolong. Maka dekati Allah, ya, ngadu sama Allah dengan cara sholat dan berselawat kepada Rasulullah. Itulah. Dan karena orang tua mengajarkan sholat dan selawat, dan alhamdulillah sebelum itu saya juga mengamalkan sholawat
tapi nggak bisa rutin, dan harus ada niat yang dibetulkan, yaitu dengan niat ibadah kepada Allah, dengan berselawat kepada kekasihnya yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah setelah saya dengerin orang tua yang diajarkan itu, yakni dekati Allah, bermunajat sama Allah, ngadu sama Allah, utamakan Allah, Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Dan ternyata dahsyat banget, seminggu itu akhirnya tergantikan dengan penghasilan yang tidak disangka-sangka. Ternyata benar ya, kalau kita mengutamakan Allah, Allah pasti mengutamakan kita. Kalau kita selalu memprioritaskan Allah, Allah akan memprioritaskan kita. Dan lagi-lagi kalau kita selalu mendahulukan Allah, Allah akan mendahulukan kita. Dan jika kita menomorsatukan Allah, maka Allah akan menomorsatukan kita. Buktinya sudah ada di depan mata. Seminggu deketin Allah saja, akhirnya Allah gantikan dengan rezeki penghasilan yang tak disangka-sangka. Awalnya sehari saja nggak laku sama sekali. Nah, setelah deketi Allah ya, ngadu sama Allah, minta sama Allah untuk Allah memudahkan segala permasalahan, ternyata dalam satu hari saja, tidak satu hari mbak, dalam sekejap saja mbak, hitungannya kita deketin Allah selama seminggu, Allah berikan penghasilan waktu itu sekitar 2 juta mbak, nggak sampai satu hari itu 2 juta bersih mbak. Itulah kedahsyatan dari kalau kita selalu mengutamakan Allah, Allah dulu dan Allah terus, maka sejatinya kita harus berbagai sholat dan berbanyak bacaan sholawat. Itulah Mbak Vina kedahsyatan sholat, kedahsyatan kita selalu mendahulukan Allah, mengutamakan Allah, Allah dulu, Allah lagi dan Allah terus, dan kita mendapatkan keajaiban dari sholat di awal waktu dan sholawat kepada Rasulullah. Terima kasih Mbak Vina, semoga ini cerita bisa memotivasi saya untuk bisa istiqomah dan bisa memotivasi teman-teman agar kita selalu ingat sama Allah ya, ngadu sama Allah, kita deketin Allah agar Allah merangkul kita, agar Allah mengutamakan kita dan Allah memudahkan semua urusan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Yusuf Jodi atas kiriman testimoni keajaiban sholawat dan sholat tepat waktu ya. Dan kita selalu mengutamakan Allah ya, memprioritaskan Allah, mendahulukan Allah, mengutamakan Allah, menomorsatukan Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus ya. Kalau kita lagi ada banyak masalah, kita ambil wudhu, kita sholat 2 rakaat, baik itu sholat taubat, sholat hajat atau sholat apapun ya, kita ngadu sama Allah, minta sama Allah, minta pertolongan sama Allah, kita berdoa sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, minta sama Allah, ya Allah, gini, aku lagi ada masalah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ngomong apapun permasalahan kita, ngomong sama Allah, ngadu sama Allah. Insya Allah sebanyak apapun masalah, insya Allah Allah beresin. Sebanyak apapun hutang, Allah mudahkan untuk melunasi hutang. Dan kalau kita benar-benar yakin dengan pertolongan Allah, kita ngadu sama Allah, kita mengutamakan Allah, karena sejatinya ujian itu adalah datangnya dari Allah, ya kita kembalikan sama Allah ya teman-teman. Nah, dan seperti temannya Kak Yusuf Jodi itu tadi, temannya tuh diajarkan oleh orang tuanya bahwasanya kita harus utamakan Allah ya, kita dengan mengutamakan Allah, dekati Allah dengan cara sholat dan sholawat, maka semua urusannya beres. Yang tadinya dagangannya sepi, jualannya sepi, ternyata seminggu kemudian setelah kita dekati Allah ya, kita ngadu sama Allah, kita dahulukan Allah, kita menomorsatukan Allah ya, kita memprioritaskan Allah, dan ternyata Allah gantikan dengan rezeki yang tak disangka-sangka. Itulah tadi testimoni keajaiban sholat di awal waktu dan sholawat kepada Rasulullah. Nah, cukup segini saja teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah keajaiban sholat dari Kak Yusuf Jodi itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Dan kita usahakan setiap hari jangan lupa untuk baca sholawat Jibril 1000 kali minimal ya teman-teman. Shallallahu alaihi Muhammad, shallallahu alaihi Muhammad, shallallahu alaihi Muhammad. Dan sebaiknya kita juga tambahin dengan sholawat munjiat seperti testimoni sebelumnya itu, baca sholawat munjiat 500 kali, sholawat munjiat 1000 kali, atau sholawat munjiat 100 kali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.